Halo, saya Novi Balga. Saksikan channelnya Novi Balga hanya di YouTube Rilis IDTV. Di situ kita mau ngobrol tentang bagaimana tips untuk merawat dan memelihara ikan koi supaya sukses, supaya kamu gak sedih ikannya gagal. Dan bersama narasumber saya yaitu Rian. Saksikan hanya di YouTube Rilis IDTV. Sampai jumpa. Rian. Boleh nggak dibagi tips ke pemirsa nih semuanya? Cara pemilihan ikan koi yang bagus itu seperti apa? Kalau yang koi import itu biasanya warnanya, pola warnanya makin tua, makin terang. Oh, oke. Kalau yang lokal makin tua, makin pudar. Ya, bener Mbak. Saya sejak merawat ikan koi tambah sayang dengan anak dan istri. Ini biar boleh beli ikan lagi, Mbak. Ada yang diincar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga. Lihat nggak tuh di belakang kita tulisannya apa? Koika Center. Koika Koi Center. Koika Koi Center. Nah, kita ada di pusatnya penjualan ikan koi. Aduh, bagus-bagus banget. Kalau saya yang masih awam nih tentang ikan koi, kayaknya nggak bisa ngomong lagi nih tentang ikan koi. Semuanya bagus, keren-keren, warnanya juga keren-keren. Tapi untuk lebih tahu seperti apa cara memelihara ikan koi, terus memilihnya, perawatannya, airnya, dan lain-lain, saya langsung undang teman saya. Ini teman saya dari lama sebenarnya pemirsa, tapi baru satu ini kita berkesempatan untuk satu frame. Dari orde lama ya, Mbak? Dari orde lama. Sampai generasi Z sekarang akhirnya ketemu juga dengan Rian. Halo, apa kabar semuanya? Baik, terima kasih Rian sudah gabung. Ya, sama-sama Mbak, makasih juga ya. Udah diajak-ajak nih untuk berbagi informasi ya. Betul sekali. Jadi ini salah satu konten kreator. Kebetulan Rian ini juga adalah penghobi ikan koi. Ya, kebetulan. Tadinya saya mau di rumah dia karena banyak koleksinya. Tapi ternyata Rian bisa merekomendasikan tempat ini. Saya juga baru tahu ternyata di Lampung ada satu tempat yang luar biasa, sentra penjualan ikan koi import. Nah, kalau bicara import berarti ada lokal. Kita mulai aja ngobrolnya. Sejak kapan Rian suka memelihara ikan koi? Sukanya kurang lebih 2000 baru Mbak, 2016. Jadi sebenarnya saya punya kolam koi dari 2010. Oke. Tapi sebenarnya saya nggak hitung karena ya kayak kita kebanyakan punya kolam ikan koi tapi bisa dibilang cendol. Kenapa itu cendol? Filternya nggak bener, kolamnya warnanya hijau, ikannya juga nggak terlalu bagus. Ngasih makannya kadang sekali sehari, kadang nggak pernah. 2016 Mbak, Rian suka ikan koi karena pertama berhenti nge-DJ, berhenti bermusik. Jadi gara-gara berhenti bermusik, nggak ada kesibukan. Nah, saya itu kalau suka sesuatu emang saya kulik Mbak. Saya kulik. Jadi gimana sih cara bikin air kolam koi jernih? Gimana cara milih ikan koi yang bagus? Akhirnya kecemplung Mbak. Dan sekarang sudah cukup paham berarti? Ya, bisa dibilang learning by doing. Jadi bukan master, cuman karena saya memang disiplin dan konsisten melihara ikan koinya. Jadi bisa dibilang sekarang udah sering bantu-bantu teman-teman penghobi koi Indonesia kalau nanya-nanya lewat Instagram. Itu bisa dan saya terbukti bantu. di rumah juga ikan koi udah beda sekarang. Perubahan perkembangannya dan lain-lain. Alhamdulillah, udah besar-besar, bagus ya Mbak. Jadi pengen lihat langsung ya. Mungkin kapan-kapan Mbak. Boleh kapan-kapan kita ke situ ya. Boleh Mbak. Boleh nggak dibagi tips ke pemirsa nih semuanya? Cara pemilihan ikan koi yang bagus itu seperti apa? Kalau mereka cari bibit itu umurnya berapa, ukuran dan lain-lain seperti apa? Baik, jadi teman-teman gini, Mbak Novi juga beli ikan koi itu ada dua versi Mbak.
Oke. Mau yang besar langsung atau yang kecil dulu? Oke. Mau yang lokal apa yang impor? Import, ya. Tapi kalau Mbak nanya saya, Mm-mm. saran saya, satu, belilah yang kecil. Kecil itu ukuran 15 sampai 20 cm. Kenapa? Biar teman-teman belajar. Iya. Soalnya Mbak, kalau beli besar-besar harganya mahal, mati. Belajarnya terlalu mahal. Iya. Beli yang kecil dulu. Yang kedua, yang lokal. Mm-mm. Oh, beli lokal. Lokal, justru lokal dulu Mbak kalau mau belajar. Mm-mm. Nah, bukan berarti teman-teman lokal itu jelek ya. Lokal juga bersaing dengan impor Mbak. Impor itu dari Jepang maksudnya nih. Mm-mm. Tapi begini Mbak, lokal itu bagus kalau di koisho suka juara malah. Lebih sering lokal. Cuman memang kelebihannya import Mbak, karena genetikanya udah jumbo. Oke. Itulah Mbak bisa lihat ikan koi kalau dari import, merawatnya benar, pakannya benar, kolamnya juga cukup dalam, besar, bisa tembus 1 meter. 1 meter? 1 meter Mbak. Bayangin ya. Iya. Bisa gitu ya? Bisa. Oke. Tapi kalau untuk lokal sama import, kita bisa membedakan nggak sih kalau yang awam itu dari apa ya? Dari bentuk tubuhnya, Bentuk tubuhnya ya? Oke. Kalau ngebedainnya gini teman-teman. Kalau yang ikan koi lokal sama impor sebenarnya hampir sama Mbak. Yang berkualitas ya. Oke. Karena maaf nih, ada juga ikan koi lokal yang tidak berkualitas. Pasti murah harganya? Pasti murah. Nah, kalau yang berkualitas, itu biasanya bentuknya kurang lebih hampir sama. Tapi yang perbedaannya sangat condong besar Mbak. Kalau yang koi import, itu biasanya warnanya, pola warnanya, makin tua, Makin keluar? makin terang. Oh, oke. Kalau yang lokal, makin tua, makin Makin pudar. redup. Ya. Yang kedua, bentuk badan Mbak. Bentuk badan koi itu yang bagus, jumbo, nggak asal gendut Mbak. Ada yang gendut, tapi bagian perut jadi ngebuncit. Nggak proporsional? Iya, benar. Ikan koi yang bagus, impor ataupun lokal, itu bentuknya proporsional, kita sebutnya torpedo. Torpedo? Hampir kayak torpedo Mbak, sempurna. Gitu. Kayak saya lah Mbak. Saya kira nggak ngomong gitu ya Pak. Terus ya, sebenarnya ikan koi ini asal mulanya dari mana sih? Saya baca literatur, saya pelajarin, jadi koi itu ada 2 versi. Ada yang versi katanya dibawa oleh kerajaan Cina waktu ngejajah Jepang pada zaman dahulu. Berarti dari Cina asalnya? Dari Cina, tapi tetap Jepang yang bikin terkenal, Jepang yang ngolahnya dengan bagus. Ada versi kedua memang dari Jepang asal-usulnya. Tapi yang pasti, koi itu lahir dan terkenal di Jepang, Mbak. Ada di sebuah kampung namanya Niigata. Niigata? Niigata, Jepang. Itu kampungnya ikan koi dunia. Hampir 80% petani koi terkenal dunia itu di kampung Niigata. Dia kayak puncak, Mbak. Memang airnya, mineralnya sangat tinggi. Nah, bicara soal air, untuk memelihara ikan koi ini kadar air, terus ketinggian, kedalaman kolamnya itu ada standarnya gimana tuh? Ada. Jadi gini Mbak, kalau saran saya, kolam koi itu sebenarnya nggak harus besar. Yang penting proporsional, dimulai dari dalamnya. Dalam ikan koi itu teman-teman diusahain minimal 80 cm. Minimal 80 cm? Yes. Tapi kalau bisa 1 meter. Kalau saya di rumah 1,80. Iya Mbak. Yang kedua, lebar dan panjangnya proporsional. Kalau Mbak mau buat kecil gimana nian? Gua nggak mau mahal-mahal misalnya. Nggak apa-apa Mbak, buat yang kecil, dalamnya cukup. Tapi kitanya tahu diri. Ketika kolamnya kecil, ikan koinya berarti hanya bisa 3 dengan 4 ekor yang kita rawat. Biar tumbuhnya maksimal Mbak. Gitu, growingnya oke. Gitu. Nah, kalau di rumah-rumah orang yang hobi melihara koi itu saya sempat namu beberapa kali. Iya. Kolamnya itu kecil tapi mengalir gitu ya. Itu gimana tuh? Bagus juga nggak kalau begitu? Bagus aja Mbak. Bagus. Banyak tapi ikannya. Nah, soal ikan banyak ini yang dilema. Saya nggak mau bilang teman-teman penghobi koi yang miara ikannya banyak itu salah Mbak. Tapi kalau mau ngomong secara profesional, kalau teman-teman mau gedein ikan koi dengan maksimal nih, sebenarnya ya nggak bisa. Nah teman-teman, maaf gue nggak bisa nayangin semuanya secara full karena konten wawancara ini milik sepenuhnya hak ciptanya Rilis.id Lampung. Ayo deh, kalau mau nonton wawancara lengkap ini, gue dengan Mbak Novil Balga ngomongin soal seputaran cara merawat ikan koi, langsung aja subscribe dan mampir channel YouTube mereka, Rilis.id Lampung. Yuks! Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.